الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan tetap kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'us syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal lagi baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata, maka ambillah syaitan sebagai musuh kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Syaitan akan memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan, kefasikan, dan menyuruh untuk mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Dari ayat-ayat ini jelaslah kepada kita bahwa siapa musuh kita. Musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ma min bani Adam mauludun illa yamsuhu asyaitanu hina yulad. Tidak ada satupun dari anak-anak Adam saat dilahirkan kecuali akan disentuh oleh syaitan. Maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan itu maka akan ditusuk lambung bayi tersebut oleh syaitan, sehingga sarihan min masyi syaitan, dia pun menangis karena sentuhan syaitan tersebut, kecuali Maryam dan putranya, maksudnya Isa ibn Maryam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan satu ayat, Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku akan melindungi dia dan dirimu dan anak keturunanmu dari syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganggu dan menggoda anak Adam kemanapun mereka pergi dan kemanapun atau dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan permusuhan syaitan dan mengatakan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Rabb, sungguh aku akan menyesatkan mereka Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur akan nikmat. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
maka syaitan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menggoda Bani Adam, mulai daripada akidahnya dirusak, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya'ti syaitan syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa hadha wa man khalaqa hadha hatta yaqul man khalaqa rabbak. Syaitan akan datang kepada seorang hamba dan memberikan was-was dan mengatakan, siapakah yang menciptakan makhluk ini dan itu? Siapakah yang menciptakan makhluk dan ini dan itu? Sampai terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan rohmu? Jadi dia berusaha untuk menggoda Bani Adam dan menghancurkan iman dan akidahnya. Terkadang masuk dalam ibadah supaya merusak ibadah seorang hamba, sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu. Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu diriku dan salatku dan juga bacaanku. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah syaitan yang dikenal dengan hinzib. Apabila engkau merasakan hinzib si syaitan ini mengganggu dirimu dalam salat, maka berta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Lihat bagaimana syaitan hendak mengganggu ibadah seorang hamba, termasuk juga dalam konteks keluarga, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, iblis ini memiliki istana di tengah lautan, kemudian dia akan mengerahkan segenap pasukannya, dan yang paling besar fitnah pasukan itu adalah orang yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga manusia. Sehingga ketika dia mengatakan, aku sudah berhasil menceraikan si fulan dan si fulan, maka iblis akan bangkit dan mengatakan, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta, sebaik-baik tentara dirimu, sebaik-baik tentara dirimu dan sebaik-baik tentara dirimu. Kemudian dia pun bangkit dan meletakkan piala di atas kepalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya syaitan akan datang dari mana saja. Dia akan masuk ke rumah kaum muslimin, dia akan masuk saat kita makan, dia akan masuk saat kita marah, dia akan masuk saat kita kemudian melakukan hal-hal kebaikan. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang-orang yang bersedekah dan mengatakan, jangan bersedekah, engkau akan fakir, dan memerintahkan untuk berbuat fasik. Termasuk syaitan akan